dan dikenal Allah yang seperti Engkau, yang menyebut diri gembala, bukan sekedar menyebut diri gembala, namun juga bertindak sebagai gembala. Sehingga kehidupan kami ditopang, kehidupan kami dipelihara, kehidupan kami diluputkan dari hal-hal yang tidak baik dan tidak kami ingini ya Tuhan. Kami mengucap syukur di masa pandemi ini Tuhan. Kami keluarga demi keluarga Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Bahkan secara spiritual Tuhan sendiri menjaga kami. Nyata dari siang hari ini, Tuhan menghimpunkan kami di dalam persekutuan PDO Kemenkeu ini ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk undangan Allah. Dan kami mau menjawabnya dengan mempersembahkan segenap hati dan pikiran kami, guna disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar itu sungguh-sungguh boleh berkuasa, mengarahkan dan mengubahkan hidup kami. Teduhkanlah hati kami ya Allah, dari suara-suara lain yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu jelas terdengar di tengah-tengah kami, dan kami tunduk di bawah otoritasnya. Hamba-Mu yang siang hari ini Kau kembali, Kau utus menjadi pemberita-Mu. Di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan hamba-Mu ini, kiranya anugerah Tuhan yang sempurna boleh menolong hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan setia dan bersahaja. Demikian juga ya Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi setiap kami yang mendengarkannya, hati yang taat untuk mendengarkan firman-Mu. Dan bukan sekedar itu ya Tuhan, karuniakan hati kepada kami, hati yang lembut untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan bukan sekedar hati yang lembut untuk menerima kebenaran firman-Mu, karuniakan juga kepada kami hati yang taat untuk hidup di dalam firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, sebab umat kepunyaan-Mu ini sedia mendengarkannya. Di dalam kasih Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali saya menyapa teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom semuanya. Dan kali ini adalah dari sekian kali pelayanan yang saya lakukan kepada persekutuan ini, mungkin 3 atau 4 kali saya membawakan tema tentang keluarga. Saya mengingat waktu itu pernah membawakan tentang kintsugi, merawat yang tidak sempurna, terus berbicara tentang komunikasi, jangan dipendam, dan kali ini saya membawakan untuk menopang tumbuh. Kalau saya secara personal ketika mempersiapkan bahan ini, lebih suka menyebutnya sebagai bertumbuh bersama setiap anggota rumah tangga. Kalau begitu berbicara tentang keluarga, bagi saya begitu menarik, ya, semenarik teman-teman yang akan menikah dan baru saja menikah. Selamat buat teman dari GKPA tadi yang diwartakan tadi. Saya yakin kalau Anda tidak menyimak sekarang akan segera mengikuti YouTube-nya, ya. Bahwa ketika berbicara tentang pernikahan itu ibarat orang yang berlayar gitu ya. Nah, saya suka mengilustrasikan seperti itu. Dan gambaran untuk orang yang baru saja menikah atau yang akan menikah itu diharapkan bahwa pelayaran itu seperti naik cruise gitu, ya. Tapi penumpangnya cuma berdua gitu, ya. Kecuali awak kapal, cuman kita berdua naik cruise dan kita berlayar, angin sepoi-sepoi, malam penuh bintang, terus hanya berdua, ditemenin dengan kalau malam sebelum dinner ditemenin dengan 2 gelas anggur merah dan lain sebagainya. Yang indah-indah semuanya. Itu impian dan harapan orang yang mau memulai pelayaran yang namanya pernikahan. Ya. Mereka lupa bahwa di dalam pelayaran itu bukan hanya ada angin yang sepoi-sepoi, ombak yang tenang. Kadang ada ombak yang tidak tenang, bahkan badai, kadang hujan, bahkan kadang bertemu
karang yang membuat beberapa kapal menjadi kandas. Kalaupun ada yang selamat, penyok-penyok kapalnya. Dan saya sudah 27 tahun, nah ini masih lolos di dalam kepenyok-penyokan itu. Ya. Nah, saya tadi menyebutnya, banyak yang ada yang selamat dengan penyok-penyok, tapi banyak pula yang kandas. Kalau secara Alkitab, semua orang rindu, ya, keluarga itu seperti yang ditulis misalnya di Mazmur pasal 128 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Dan tolong diperhatikan teks ini. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, dikatakan kerinduan sebuah keluarga itu seperti di Pemazmur yang dituliskan Pemazmur pada pasal 128 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat ini. Dan saya sering sekali menggunakan teks ini kalau diminta ada pindah rumah, karena suasana ini yang dirindukan. Di situ dituliskan, istrimu akan menjadi seperti pohon yang anggur yang subur di dalam rumahmu. Ini luar biasa, bahwa istri diharapkan ya akan menjadi pohon yang anggur, bukan buah anggur. Kalau buah anggur itu 2 kilo, 2 kali makan babat habis. Ini pohon anggur yang subur, artinya yang berbuah lebat. Bukan di ladang yang jauh-jauh untuk memetiknya. Di dalam rumahmu. Jadi kalau mau ingin makan tinggal petik. Jadi dengan kata lain, istrimu akan memuaskanmu dalam segala aspek. Bukan hanya segala makanan, bukan hanya masalah tubuh, bukan masalah kecantikan. In every single thing. Selalu tersedia. Dan tentu jangan bilang, Pak Yunas nggak adil, mosok istri yang diperlakukan seperti itu. Enggak, ini berlaku sebaliknya. Ya, kalau mempunyai suami apa adanya begitu istilahnya. Mau ganti mobil ya ada, mau ke mall ya ada, mau beli investasi ya ada, begitu. Mau bantuin cuci piring ya ada, dan lain sebagainya. Wah, indah sekali bukan? Dan anak-anaknya dilukiskan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Artinya apa? Tunas itu penuh pengharapan. Dan itu namanya pohon zaitun itu bukan di rumah tanamnya. Paling enggak di ladang atau di hutan. Tetapi ini di sekeliling mejamu. Sehingga setiap saat kamu membutuhkan tentang anakmu, pengharapanmu sudah tersedia. Luar biasa bukan? Nah ini semua menjadi mimpi dari seorang pelayar pernikahan yang saya sebutkan sebelumnya. Tapi nyatanya enggak demikian. Kalau yang seperti tadi disebutkan itu seperti keluarga cemara yang kaya raya. Kalau keluarga cemara itu kan sederhana, bahagia. Ini cemara yang kaya raya, jadi bahagia, duitnya juga banyak, everything yang dibutuhkan ada. Wah, ini keluarga ideal ini. Tapi nyatanya kan nggak demikian, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Saya katakan di dalam pelayaran pernikahan itu kan ada karang-karang yang mengkandaskan beberapa kapal nahkoda bahtera rumah tangga, tapi paling tidak juga membuat penyok-penyok bahtera-bahtera yang ada. Tetapi tetap selamat. Bahkan yang 20-70 tahun menikah seperti saya ini, ada yang kandas. Nggak percaya, baru aja ada breaking news ya, beberapa hari yang lalu, di situ Bill and Melinda Gates baru saja mengumumkan perceraian mereka. Dan saya sangat tertarik.
dengan statement dari mereka berdua. Mereka mengatakan, ya kami telah 27 tahun lebih menikah. Kita telah mempunyai anak-anak yang luar biasa. Kami telah melayani bersama. Dan kami mempunyai keyakinan terus bisa berkolaborasi di dalam pelayanan, dalam tanda petik. Karena kalau kita pelayanan gitu, terus indikasi kita mengasosiasikannya pelayanan gereja atau pelayanan Kristen. Tapi ini mereka melakukan pelayanan secara sosial dan akan terus. Dan dikatakan apa? Mereka melakukan pelayanan untuk membuat keluarga-keluarga yang lain hidup sebagaimana seharusnya keluarga yang ideal. Tetapi apa yang membuat mereka bercerai? But we no longer believe we can grow together as couple. Tetapi kami tidak lagi mempunyai kepercayaan bahwa kami bisa bersama-sama bertumbuh sebagai pasangan di dalam fase-fase yang akan kami lalui. Kelihatannya ini statement biasa, tetapi menurut saya ada makna rohani yang saya dapat, bahkan Tuhan berbicara buat saya paling tidak, bahwa sesungguhnya keluarga itu adalah tempat di mana ya setiap anggotanya itu bertumbuh. Jadi sekali lagi, itu bukan satu hal yang mudah. Membangun relatif lebih mudah, mempertahankan jauh lebih sulit. Dan saya setuju dengan pasangan yang telah bercerai, Bill Gates dan Melinda ini. Yang bukan setuju perceraiannya, jangan disalah sangka, jangan dipotong, framing, oh Pak Yonas setuju perceraian. Itu udah 27 tahun, bukan. Yang saya setuju adalah bahwa pernikahan itu salah satu wadah, tempat di mana setiap anggotanya bertumbuh. Dan ini secara sosiologi pun, dalam ilmu sosiologi juga ditekankan bahwa keluarga itu mempunyai banyak fungsi. Salah satu diantaranya misalnya fungsi biologis, di mana anak-anak memperoleh pemenuhan makanan yang bergizi. Anggota rumah tangga yang lain demikian. Suami istri juga saling memenuhi kebutuhan biologisnya. Salah satunya fungsi biologis. Yang kedua, bukan hanya biologis seperti teman-teman kita yang lain, yang menjadi faktor utama itu. Ada juga fungsi sosialisasi, di mana antar anggota keluarga saling berrelasi, saling bersosial. Dan ini menjadi tempat latihan, tempat magang untuk ke dalam kehidupan sosial yang lebih luas keluar nantinya. Seorang anak yang introvert, belajar kalau orang tuanya peka, akan berusaha mengendorse anak tersebut supaya tidak introvert, sehingga nanti ketika dia ketemu teman-temannya di luar, mereka tetap bisa berkomunikasi atau berrelasi. Mohon maaf, suara anjing saya cukup terdengar sampai di sana. Lalu RG. Nah, yang ketiga juga ada fungsi afeksi yang berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, latihan memberi perhatian. Ada juga fungsi edukasi yang berkaitan untuk mendidik anak, menyekolahkan anak, mempersiapkan anak untuk mengarungi di dalam kehidupan yang tidak ramah di sekeliling mereka. Juga ada fungsi religius yang mengajarkan kepada suami istri dan anak-anak pengenalan akan Allah. Maka di dalam setiap doa saya untuk ketiga anak saya yang ganteng-ganteng itu, setiap malam ketika kami berdoa, saya selalu berdoa, berikan kepada anak-anak kami seorang gadis yang mencintai Tuhan dan mencintai anak-anak kami, sehingga menolong anak-anak kami menjadi laki-laki Kristen yang sejati. Itu menjadi doa saya, dan itu ungkapan yang benar-benar memang demikian, karena memang di dalam rumah tangga itu ada fungsi saling mengasah, saling mengasihi, saling mengasuh. Ya,
Ada unsur pendidik edukasi di sana, dan ada unsur spiritualitas juga di sana. Juga ada unsur perlindungan atau proteksi, di mana anak-anak merasa nyaman, nggak memikirkan SPP, nggak memikirkan nanti makan apa, orang tua telah menyediakan. Ya, itu dari sisi anak-anak. Sebenarnya orang tua juga punya hak sesuatu yang dituntut, cuman kebetulan anak saya mendengarkan, jadi saya nggak mau mengomongkan sekarang gitu ya. Nanti aja kita di chat ketika anak saya tidak mendengarkannya. Juga ada fungsi rekreasi, di mana setiap anggota keluarga saling bisa memberi unsur yang sifatnya rekreatif tadi. Dan ada fungsi sosial dan lain sebagainya. Pendek kata, melalui keluarga, diharapkan masing-masing anggotanya bertumbuh dalam segala aspek, sebagaimana fungsi keluarga yang telah sebutkan secara sosial tadi, bertumbuh secara mental dan spiritual, bukan hanya bertumbuh secara fisik dan intelektual. Atau yang secara psikologi disebut sebagai personal character growth, yaitu pertumbuhan karakter pribadi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan personal character atau karakter pribadi? Personal character adalah kualitas mental dan moral yang khas yang dimiliki dari seorang individu. Ya, jadi sekali lagi ini adalah kualitas baik mental maupun spiritual yang khas yang dimiliki oleh seorang individu. Pikiran, perasaan, ya, yang terdiartikulasikan di dalam perkataan dan tindakan itu merupakan cerminan dari suatu karakter seseorang. Ya, sekali lagi, ya, perasaan dan pikiran yang terartikulasi di dalam tindakan dan perkataan itu merupakan cerminan dari karakter seseorang. Nah, contoh misalnya, melarikan diri dari masalah bukanlah karakter si A misalnya. Oh, si A mempunyai karakter ya yang tidak mudah lari dari masalah. Nah, itu salah satu contoh. Karakter itu dibentuk oleh karakter seseorang itu dibentuk oleh kebiasaan yang biasa dilakukan, tata nilai yang dianut di suatu keluarga atau lingkungan, ya, juga pendidikan yang ditempuh baik secara formal maupun informal, dan juga pengalaman hidup. Jadi karakter itu dibentuk oleh kebiasaan, tata nilai, pendidikan, dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, waktu terbesar dari seseorang pribadi itu adalah di rumah, di keluarga, maka karakter seseorang sangat-sangat dipengaruhi oleh keluarga di mana dia dibentuk. Ya. Atau di dalam istilah psikologi keluarga itu yang disebut sebagai pohon keluarga. Oleh karena itu, karena masing-masing keluarga mempunyai kebiasaan, mempunyai tata nilai, mempunyai budaya yang berbeda-beda, maka tentu saja pernikahan yang terjadi dari dua keluarga yang berbeda merupakan tantangan tersendiri. Ya, nah ini harus kita sadari masing-masing sebagai pasangan, sebagai suami, sebagai istri, juga sebagai anak. Ya, misalnya saja seorang ibu di suatu rumah yang dilahirkan dari keluarga yang kehilangan sosok ayah misalnya. Misalnya ayahnya seorang pelaut, ayahnya seorang pekerja yang pelaut yang keliling dunia terus, kapal yang nggak jarang pulang, maka sosok ayah
sangat sedikit berperan di dalam kehidupan dia. Sehingga yang mengambil keputusan itu biasanya mamanya yang ada di rumah. Beli baju, ngatur keuangan, termasuk benerin listrik. Ketika sosok ayah hadir di dalam pribadi seorang ibu, maka terekam tanpa sadar oleh seorang anak gadisnya mengikuti, oh yang benar itu, tata nilai yang benar, menjadi seorang ibu ya seperti itu. Sekalipun di dalam buku dia baca, Bu Ibu harusnya begini-begini, dia tetap lebih percaya apa yang setiap hari dia lihat dan dia dengar dan dia alami. Oleh karena itu, maka tanpa sadar dia akan membawa nilai tadi, karakter tadi di dalam pernikahannya. Sehingga ketika misalnya ketemu seorang laki-laki, suami yang sifat kepemimpinannya menonjol, maka akan terjadi semacam konflik. Karena apa? Di sini saya terbiasa mandiri dan memegang peran, dan saat yang sama suami juga merasa bertanggung jawab untuk berperan. Maka terjadi konflik itu. Oleh karena itu, salah satu anak saya yang sedang berpacaran, saya tanya, di rumah pacar kamu, siapa yang lebih dominan? Tanyain coba dari cerita-ceritanya. Oh, mamanya. Oke, kalau itu kamu ada suatu challenge yang harus kamu hadapi nanti kalau kamu jadi sama dia. Ya, jadi di sini kita harus tahu pohon keluarga apa, nilai-nilai apa yang membentuk karakter pasangan kita. Bahkan seorang anak juga bisa mengerti di mana, mengapa papanya atau mengapa mamanya bersikap demikian. Misal, ya, seorang anak mempunyai melihat bahwa papanya cukup secara materi. Tetapi kok anaknya melihat itu sebagai suatu pelit yang luar biasa. Misal, tentu bukan MC kita hari ini, bukan juga pembicara kita hari ini. Ya, itu dicerita di tempat lain. Ya, di situ kalau anak ini tahu, oh papa saya lahir dari keluarga tidak mampu, yang every penny count, setiap sen diperhitungkan waktu dulu untuk berjuang sampai berhasil seperti sekarang, maka anaknya akan cenderung, oh saya mengerti mengapa papa saya begitu. Tidak komplain, papa pelit gitu. Nah, oleh karena itu, mengenal masing-masing karakter atau masing-masing nilai, masing-masing pohon keluarga dari pasangan atau orang tua akan menolong kita di dalam berelasi. Nah, jadi diperlukan suatu penyesuaian, toleransi, bahkan pembentukan budaya baru dari pasangan yang menikah. Bagi pasangan yang relatif muda, ini adalah masa untuk saling bertoleransi, membentuk budaya bagaimana yang akan diterapkan di rumah, yang akan dicontoh oleh anak-anak nanti. Kalau masing-masing pasangan sadar bahwa pohon keluarga saya dulu tidak pas untuk diterapkan di era sekarang, maka dia akan berkompromi untuk membentuk budaya baru supaya nanti diikuti oleh anak-anaknya. Ya, jadi di dalam pernikahan perlu penyesuaian, toleransi, pembentukan budaya baru untuk pembentukan masing-masing karakter, termasuk anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga tersebut. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara growing together di dalam karakter, pertumbuhan karakter, maka itulah mengacu kepada perubahan karakter, tentunya kepada hal-hal yang lebih baik. Ya, yang akan berubah seiring dengan waktu sebagai hasil proses pengalaman dan pembelajaran masing-masing individu. Si istri membawa background, sang suami membawa background, akan
saling asah, saling asuh, saling asah, asih, dan saling asuh. Dan dari situ mungkin akan ditimbulkan, oke, kayaknya aku sadar yang dulu, ya kan, dilakukan oleh papa mamaku perlu saya koreksi. Ya, nah dari sinilah akan membentuk culture yang baru, habit yang baru, sehingga membentuk karakter yang baru. Saya tidak akan membahas secara detail tentang personal character itu satu demi satu, begitu banyak. Lagi pula itu bukan kompetensi saya, ini kompetensi seorang psikolog. Dan saya sarjana fisika, bukan sarjana psikologi. Kalau teologi bolehlah gitu ya. Saya juga belajar di sana tentunya. Namun secara mendasar, Alkitab menegaskan, teman-teman atau Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa karakter yang paling sempurna dan berkenan kepada Allah adalah karakter yang dimiliki Kristus sebagai role model. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29. Ya, di situ dikatakan semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Memang teks ini adalah berbicara tentang ordo salutis atau urut-urutan keselamatan di dalam doktrin keselamatan, soteriologi. Ya, namun hal itu tidak terlepas dari keseharian kita. Sebab ketika kita berbicara keselamatan itu bukan berbicara past tense. Itu adalah continuous tense. Bahkan sampai waktu yang tidak terbatas. Dari doktrin keselamatan kita tahu bahwa secara de jure kita telah selamat menjadi warga kerajaan surga. Namun secara de facto kita sedang proses untuk menjadi warga kerajaan surga yang seharusnya. Ya, itu yang disebut sebagai proses pengudusan atau sanktifikasi atau proses pertumbuhan rohani. Jadi sekali lagi, secara de jure kita itu warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Namun secara de facto kita sedang berproses untuk menjadi warga kerajaan surga yang seharusnya. Dan end goal-nya, direction-nya sudah jelas, yaitu menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Karena Kristus satu-satunya pribadi yang berkenan kepada Allah tanpa reserve. Sekali lagi, pertumbuhan itu untuk mencapai end goal-nya, tujuan yang paling ultimate, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, seperti dicatat di Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15. Ya, Kristuslah yang menjadi patron kita, pola hidup yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, sejarah keselamatan, sejak penciptaan, penebusan, dan karya Allah sampai sekarang, tujuannya adalah membawa setiap pribadi menjadi serupa, menjadi seperti Kristus. Termasuk proses di dalam berkeluarga. Maka di dalam berkeluarga itu, setiap anggotanya diharapkan bertumbuh semua ke arah Kristus. Baik suami, baik istri, baik anak-anak. Jangan berpikir bahwa karena Pak Yonas sudah 27 tahun menikah, berhenti bertumbuh. Enggak. Saya justru baru nyadar bahwa saya sedang bertumbuh. Semakin menyerupai Kristus, bukan hanya melalui belajar teologi. Bahkan melalui kehidupan anak-anak saya. Dengan segala dinamikanya yang membuat saya bertelut, menangis bersama istri, melihat anak-anak saya, itu menjadi proses ke arah menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana kita, apa yang kita lakukan untuk
bertumbuh secara karakter ke arah Kristus. Ada 3 hal yang akan saya bahas pada siang hari ini. Tentu orang lain bisa membahas lebih baik, lebih banyak dari saya. Tetapi saya memilih 3 aja supaya gampang diingat. Yang pertama adalah memupuk relasi dengan Tuhan. Mengapa memupuk relasi dengan Tuhan sebagai pembentukan karakter? Dan mengapa hal itu ditaruh yang pertama? Ya, karena berelasi dengan Tuhan itu adalah natur kita, being kita, desain kita. Ya, kalau kita melihat Yesaya pasal 43 ayat 7, 48 ayat yang ke-11. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk kemuliaanku, kata Allah. Jadi jelas bahwa tujuan kita hidup ini untuk kemuliaan Allah. Sama seperti Kristus hidup untuk memuliakan Allah dan Kristus adalah patron kita, maka end goal kita adalah untuk memuliakan Allah. Nah, di dalam untuk memuliakan Allah itu, maka Allah tentu kita bisa memuaskan Allah, menyenangkan hati Allah, tentu kita perlu mengenal Allah. Bagaimana mungkin tidak mengenal bisa menyenangkan? Ya, misalnya Laik Sianipar ini datang ke rumah saya gitu. Dengan wah ini baru terima THR gitu, terus wah kayaknya saya akan belikan ini Pak Yonas gudeg karena sebagai orang Jawa. Diberikan gudeg Jogja yang begitu banyak. Karena asumsi Pak Yonas orang Jawa pasti suka gudeg. Begitu sampai di rumah, Pak Yonas ini kesenangan Bapak. Gitu. Bahkan gudeg silakan dinikmati. Saya akan bilang pada anak saya bungsu, Mas, puji Tuhan, makanan kesukaanmu datang. Karena saya sebagai orang Jawa nggak suka. Gitu. Saya lebih suka BPK dibandingkan gudeg, teman-teman. Gitu. Jadi nggak mungkin Laik Sianipar menyenangkan saya tanpa mengenal saya. Disitulah maka Kolose 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yaitu supaya semakin mengenal Allah. Tanpa mengenal Allah, tidak mungkin kita menyenangkan Allah. Oleh karena itu, pembentukan karakter sesuai dengan kehendak Allah pertama kali memupuk relasi dengan Allah. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia bersembunyi, Allah cari, Adam, di mana kamu? Bukan Allah tidak tahu di mana Adam. Kalau saya disakitin gitu oleh orang yang di bawah saya, orang dia yang butuh saya, tak diemin aja. Beda. Allah karakternya berelasi. Itulah sebabnya Allah mewahyukan dirinya dalam pribadi Allah Tritunggal. Karena relasi itu menjadi core sistemnya Allah. Sehingga menghendaki relasi dengan Allah, menghendaki relasi dengan kita. Sehingga ketika kita memisahkan diri dari Allah, Allah mencari kita. Dan itu direfleksikan dengan sangat baik oleh Rasul Yohanes di pasal 15 yang berbicara tentang pokok anggur. Di situ di 10 ayat ada 10 kata tinggallah di dalam aku. Berarti kata dwell in, kata meno dalam bahasa Yunani itu menjadi inti dari pemberitaan tentang pokok anggur itu. Ya, sekali lagi relasi dengan Allah menjadi pondasi di dalam rumah tangga yang bertumbuh secara karakter yang Allah inginkan, yang dikehendaki oleh Allah. Atau dengan kata lain, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat pula relasi kita antar suami dan istri, antar anak-anak. Mohon maaf saya lupa menggambarkan. Anda bayangkan ini segitiga. Yang di puncak itu adalah Tuhan.
Terus yang di siku bawahnya, sudut bawahnya itu adalah anggota keluarga. Kalau semakin dekat ke Tuhan, semakin ke atas, maka jarak antara anggota keluarganya juga semakin dekat. Omong kosong kalau orang tersebut mengatakan diri, relasinya dengan Allah beres, tapi dengan anggota yang lain gak beres. Itu omong kosong. Maka 1 Yohanes pasal yang 3:20, Yohanes mengatakan, jika ada orang yang mengatakan mengasihi Allah, namun membenci saudaranya, itu adalah bohong. Bagaimana mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kalau mengasihi saudara yang kelihatan aja tidak bisa. Dengan kata lain, kalau kita beres relasi dengan Tuhan, maka relasi turunannya dengan sesama juga akan beres. Dan itu akan membawa kita di dalam relasi dengan pasangan dan anggota keluarga. Dan itu sangat disimbolkan sangat baik oleh Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Jadi jelas di situ bahwa relasi dengan Tuhan akan membawa relasi dengan setiap anggota keluarga. Nah, kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Nah, di dalam relasi keluarga, ya, Rasul Paulus dengan sangat baik menulis di Efesus dan di Kolose, ya, tadi saya sebutkan. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 itu suami istri, tentang anak-anak ayat pasal 6 ayat 1 sampai 4, relasi dengan pekerja ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, sejajar dengan itu adalah Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-21. Mengapa Rasul Paulus pertama kali berbicara ke suami istri? Betul, setuju banget. Karena apa? Karena suami istri itu core team-nya. Maka bagi keluarga muda yang sedang mempunyai anak kecil, mungkin berpikir ya bahwa anak itu segalanya. Mohon dikoreksi teman-teman, ya. Yang utama itu adalah pasanganmu, bukan anakmu. Itu harus digarisbawahi. Makanya kemarin ada saya juga sedikit-sedikit ngikutin sosmed begitu, dibilangkan gini, tapi bukan dari tradisi iman kita tentunya. Dia mengatakan begini, kalau uang jangan semuanya dikasih istri. Kita harus hanya tabungan untuk anak-anak kita. Karena kalau istri itu adalah anak orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau anak kita itu akan ada darah daging kita. Langsung saya balas karena saya jengkel. Istrimu juga akan berkata, dia memasakkan anak orang yang ditanggungkan kepada dia. Ya, ini tidak benar. Karena Alkitab mengatakan seorang suami meninggalkan keluarganya menjadi satu dengan istrinya. Demikian juga istri meninggalkan orang tuanya menjadi satu dengan suaminya. Nah, relasi yang dibentuk di dalam perbentukan karakter adalah diingatkan oleh Rasul Paulus. Istri-istri tunduk kepada suami, dan suami kasihlah istri. Ini sudah sering saya sampaikan, bahwa istri-istri diminta tunduk kepada suami, dan suami-suami diminta mengasihi istri. Dan ini tidak ada klausul apapun di situ. Ya, tidak ada disclaimer. Diminta istri-istri tunduk kepada suami. At any condition. Para suami ini senyum-senyum semua nih sekarang. Ya kan? Moga-moga nanti pulang ditunjukkan videonya kepada istrinya. Ikutin ini pengajaran yang benar gitu ya. Ya. Lihat istri sudah tunduk kepada suami. Sebagaimana dikatakan jemaat tunduk kepada Kristus. Waduh, ya. Di Efesus pasal 5 ayat 22. Ya. Dikatakan
Istri harus tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk pada Kristus. Artinya nggak ada kan yang mau melawan Tuhan, oleh karena itu, istri-istri jangan melawan suami, gitu. Kok nggak imbang? Tunggu dulu. Ya, ada ayat berikutnya yang tidak kurang beratnya. Hai suami-suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mati untuk jemaat. Para suami yang tadi menunjukkan videonya, tolong tunjukkan videonya kepada istri juga, bahwa kamu rela mati untuk istri-istrimu. Oleh karena itu, ya, pernah di dalam satu penginjilan, saya mengatakan, kami ini diajari untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Rela mati untuk istri. Boro-boro kok nambah 1, 2, 3, 4. Satu aja kita harus rela mati. Begitu. Ya, jadi jelas suami mempunyai tanggung jawab mengasihi istri. Dan pertanyaannya, suami yang mengasihi istri dulu atau istri yang tunduk kepada suami? Ada sang istri bilang, iyalah, suami dulu. Ya enggak lah, ayatnya kan duluan istri-istri suruh tunduk. Tetapi secara logika, Kristus mengasihi jemaat dulu. Karena manusia tidak mungkin mengenal Kristus tanpa Kristus mengasihi jemaat. Oleh karena itu, beban berat buat kita para laki-laki, bukan? Ya, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Nah, demikian juga relasi dengan anak-anak dan orang tua. Ini untuk para single yang merencanakan menikah, ya, atau yang baru saja lulus. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Tidak ada disclaimer, tidak ada klausul yang menegasi hal itu. Bukan dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu saat dia baik. Enggak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu saat dia benar. Enggak. Dikatakan, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Bahkan dikatakan, ya, seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu. Jelas di sini bahwa anak-anak diminta mengasihi orang tua, menghormati orang tua at any condition. Mengapa demikian? Efesus 6 ayat pertama dikatakan, memang haruslah demikian. Atau di tempat lain di Ulangan dikatakan, itu yang indah di hadapan Allah. Yaitu jadi adalah memang itu secara nature anak-anak harus taat kepada orang tua. Dan itu adalah perintah Tuhan. Karena perintah itu jika anak-anak melakukannya, maka anak-anak akan diberi berkat umur panjang supaya lanjut usiamu. Ini bukan berbicara umur panjang 70, 80, bukan itu saja. Tetapi kalau kamu taat kepada orang tuamu, maka orang tuamu akan mengajarkan wisdom. Bagaimana kamu survive di dalam kehidupan. Saya baru saja menulis, karena bulan ini adalah bulan ulang tahun saya, ya, tanggal 15 kemarin, dan itu adalah usia pensiun saya. Maka saya menulis beberapa kalimat di mana nasihat papa saya yang tidak mengenyam pendidikan SD sekalipun, tetapi tetap ada wisdom yang saya hidupi sampai saat ini. Bahkan, kalau kita teliti, hormat kepada orang tua itu adalah hukum yang pertama dalam 10 perintah Allah yang menyangkut relasi dengan sesama manusia. Begitu pentingnya penghormatan kepada orang tua. Namun pada saat yang sama, orang tua juga mempunyai tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan karakter anak-anaknya. Sehingga baik papa, baik mama, baik suami, baik istri, baik anak-anak, baik kakak, baik adik, masing-masing menerima porsi pertumbuhan karakternya di dalam keluarga. Kalau ada karakter yang nggak beres dari anggota keluarga kita harus berani mengkoreksi, ada yang salah. Sayakah? Istri sayakah? Anak-anakkah? Atau tanpa sadar habit kita kah? Kita harus menyadari itu. Dan tentu saja pembentukan karakter ini tidak sekali jadi.
tetapi proses seumur hidup. Saya mengatakan, saya baru bisa berfungsi sebagai anak yang sesungguhnya terhadap papa saya ketika saya sudah menjadi ayah yang cukup lama. Saya mengerti mengapa papa saya dulu begitu, mengapa mama saya begitu. Baru saya tahu setelah saya mempunyai anak yang cukup besar, yang cukup memusingkan kepala saya. Jadi proses itu seumur hidup. Dan kita lihat, ini karakter-karakter kekristenan ya, yang harus kita kejar dalam Kolose pasal 3 ayat 12-14. Tentu ini tidak mudah karena dua value yang berbeda, dua karakter yang berbeda. Bahkan setelah dengan anak-anak ada karakter baru yang berbeda. Value yang mereka terima dari luar berbeda. Oleh karena itu, di dalam berelasi, menumbuh kembangkan relasi dengan sesama anggota keluarga, diperlukan suatu modal dasar, yaitu kenakan kasih sebagai pengikat. Maka kasih adalah kata kerja itu saya sangat setuju sepenuhnya. Ya, sebagai yang mengikat. Kalau falsafah Jawa asah, asih, asuh. Saya mengatakan asah dan asuh berdasarkan asih. Ya, karena hanya kasihlah yang mampu menolong kita untuk mengasah, saling mengasah dan saling mengasuh. Karena di situ ada toleransi, ada kompromi, ada mengalah, dan lain sebagainya. Jadi, kita bertumbuh di dalam karakter dan keluarga, pertama kali yang utama, memupuk relasi dengan Tuhan, yang kedua, memupuk relasi dengan pasangan dan anggota keluarga, dalam hal ini anak-anak, atau keluarga extended, dan yang ketiga, adalah memberlakukan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam keluarga. Ingat teks yang saya baca itu? Ya, demikianlah hidup seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Baru disebutkan tadi yang indah-indah, istrinya seperti pohon anggur, anak-anak seperti tunas zaitun tadi. Syarat utamanya, takut akan Tuhan. Bagaimana kita takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan? Satu-satunya melalui firman-Nya. Maka Yosua 1 ayat 7 dan 8, jangan lupa memperkatakan seluruh hukum Taurat ini, maka perjalananmu akan berhasil. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9, jangan lupa memperkatakan hukum Tuhan ini saat kamu berbaring, saat kamu duduk, saat kamu berdiri. Ikatkanlah itu pada tanganmu, pada dahimu, pada pintu rumahmu, pintu gerbang rumahmu. Pendek kata, seluruh aspek kehidupanmu berdasarkan firman Tuhan. Bagi anak-anak muda, Mazmur 119, dengan apa seorang anak muda menjaga kelakuannya dengan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dan Rasul Paulus juga berbicara kepada anak rohaninya yang masih muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah sebab engkau muda. Jadilah teladan di antara orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan di dalam kasihmu. Dan untuk itu, dia mengingatkan segala firman yang direkamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi 3 hal ini, memupuk relasi dengan Tuhan, memupuk relasi dengan sesama, dan melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Itulah cara membentuk masing-masing karakter. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, bagi pasangan, suami istri, usia pasangan 1 sampai 2 tahun itu fantasy time. Ya, masih berfantasi mengharapkan pasangan kita seperti waktu masa pacaran. Maka saya nyebutnya sebagai fantasy time. Nanti usia kedua pernikahan sampai yang ke-7 mulai ada compromise. Oh, ternyata karakter pasanganku tidak seindah di Facebook maupun di Instagram.
dan mulai oke lah, ngalah-ngalah dikit, nggak apa-apa. Tetapi begitu masuk usia 8 tahun sampai 10 tahun, ketika kita berusaha menahan, maka itu sungguh-sungguh, itu masa minggu sengsara itu. Satu sisi, kok nggak berubah? Aku udah capek. Maka disebut sebagai reality struggling. Usia pernikahan seperti itu. Dan 10-15, mulai melakukan analisa. Ini secara umum. Kalau Pak Sianipar kayaknya usia 2 tahun aja sudah sampai perfect lah gitu kan. Ya. Dan usia 16-20 ke atas adalah masa decision untuk stay or goodbye. Oleh karena itu, karena kita sebagai orang Kristen diberkati oleh Allah, yang diberkati oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia, maka ketika saat reality struggling mulai menganalisa, maka keputusannya cuma satu. Saya akan stay demi kasih yang Kristus berikan kepada saya. Maka kasih menjadi fondasi. Bagi masing-masing pasangan, pilihannya change and acceptance. Dan ketika berbicara tentang anak-anak, pembentukan karakter anak-anak, waktu masih kecil, directing boleh. Tetapi udah agak gede dikit, guiding. Bukan directing, bukan perintah lagi, tapi guiding. Kalau sudah menginjak dewasa anak-anak, sudah nggak ada directing lagi, sudah nggak ada guiding lagi. Karena guiding mereka udah bisa lihat di YouTube. Directing buat mereka nggak penting sama sekali. Maka yang kita lakukan adalah coaching dan mentoring. Nggak bisa. Bagaimana keadaan anak-anak kita bisa membuat mereka survive dan menyukakan hati Tuhan? Bagaimana caranya? Meng-coach dan mementoring mereka. Nah, sekarang bagi yang masih single, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, ketika sedang berpacaran, sudahkah teman-teman membaca buku Sacred Church? Sacred Church, pasalnya atau babnya yang ke-9. Bagaimana mengenal calon suami atau calon istri kita. Dan bagi anak-anak juga, bagi yang single tadi, yang berfungsi sebagai anak-anak, ingat, pelajari pohon keluarga mama papa kita, sehingga kita bisa lebih mengerti mengapa papa kita bersikap demikian terhadap saya, terhadap kakak adik saya, terhadap calon suami atau calon istri saya. Karena mereka mempunyai masa lalu yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Sekali lagi, itu proses tantangan, salib, disiplin dari Allah yang harus kita hadapi sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Semua, kalau mau bertumbuh secara sehat di dalam karakter, harus menghadapi semua itu. Oleh karena itu, sharing beban, sharing berkat di dalam keluarga, itu akan sangat membantu. Mungkin bagi Lek Sianipar yang masih muda dalam pernikahan, cerita sedikit kepada anak, melatih sharing, supaya anak-anak tahu tentang kita. Dan dia juga berani bercerita ke kita, itu baik. Dan kami, meskipun terlambat, kami membiasakan di meja makan untuk menceritakan hal-hal yang penting, karena waktunya sudah tidak terlalu lama buat saya. Dan satu yang boleh sebagai closing saya, ketika mendidik anak-anak untuk memberi kepada orang lain, kepada Tuhan, itu juga perlu proses, jangan directing. Saya bersyukur ketika tanpa saya sadari, anak saya yang saya anggap pelit, sudah bekerja tapi agak pelit begitu menurut saya. Ternyata di luar sana
dia melakukan charity yang cukup banyak. Sering dia memberi naik ojek, mampir ke KFC, dia beli, dan itu diberikan semuanya untuk ojeknya. Which is buat saya, kalau hal itu menghitung secara materi, rasanya rugi di era pandemi ini. Tetapi saya melihat ke depan, memang dibutuhkan seperti itu. Atau secara teologisnya, jangan jadikan dirimu sebagai pusat, apalagi materi sebagai pusat. Kalau materi sebagai pusat, semua ketutup. Kalau dirimu sebagai pusat, semua ketutup. Tapi kalau kamu menjadikan bahwa Tuhan sebagai pusat, maka yang lain akan kelihatan. Materi kamu lihat, orang-orang yang membutuhkan, kamu lihat. Saya berharap teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, relasi yang sehat, relasi yang saling membangun, di dalam keluarga yang bersumber kepada kebenaran Allah, itu adalah suatu keniscayaan yang harus kita hidupi. Mari kita sadar bahwa itu semua merupakan tantangan, namun sekaligus juga peluang kita untuk bertumbuh. Dan ingat, modal utamanya adalah kasih. Selamat bertumbuh, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Keluarga yang hidup dan sehat adalah keluarga yang setiap anggotanya bertumbuh dan saling menumbuhkan dalam kebenaran Allah yang berlandaskan kasih. Tentu bersumber kepada firman Allah. Selamat bertumbuh teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.